Sahabat-sahabat dalam Yesus Kristus, Shalom. Ketemu lagi kita. Saya Yopi Tarona dari Jakarta, bertemu Anda semua dari penjuru dunia. Saya lihat ada yang dari Afrika, dari Mesir. Saya lihat ada dari Israel. Oh, Nazaret, halo. Selamat menikmati siaran ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita langsung mulai ya tour kita atas, kita istilahkan saja sanctuary saja ya, bahasa Indonesianya agak susah nyari kata yang tepat untuk ini atau tempat siaran ini. Nah, tadi sudah sebutkan kita mulai dengan ya bangunan yang baru atau bisa dikatakan juga bangunan yang terbaru dari seluruh kompleks siaran ini atau sanctuary Fatima ini. Dan memang kalau kita juga baru datang juga, khususnya dari arah jalan raya menuju ke kawasan sanctuary ini, kita juga akan mulai juga dengan bangunan ini, bangunan yang baru. Tadi disebutkan namanya adalah Basilika Tritunggal Maha Kudus. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai Basilica of the Most Holy Trinity. Ya. Nah, pertama-tama tentang namanya ini, pasti ada dasar atau alasan yang kuat kenapa diberi nama itu. Tentu saja dari sisi teologi Katolik atau Kristen secara umum, ini adalah tema yang sentral, ajaran yang pokok tentang Tritunggal Maha Kudus. Tapi ada hal yang menarik, rupanya ada kaitannya dengan penampakan yang pernah didapatkan atau dialami oleh ketiga visioner ini yang berkaitan dengan Tritunggal Maha Kudus ini. Penampakannya belum penampakan Bunda Maria dalam hal ini. Ya, penampakannya masih penampakan oleh seorang malaikat yang dia menjelaskan memperkenalkan diri sebagai malaikat perdamaian atau malaikat pelindung Portugal gitu. Nah, dalam penampakan ada 3 kali dikatakan yang diingat, dicatat oleh Lucia khususnya dan diceritakan. Pada penampakan yang terakhir, ini setahun sebelum penampakan ya. Jadi kalau penampakan Bunda Maria tahun 1917, penampakan malaikat itu tahun 1916. Pada musim gugur, malaikat itu menampakkan diri pada anak-anak itu, dan nanti di akhir katakan penampakan atau puncak dari penampakan itu adalah dia memberikan komuni suci kepada ketiga anak itu. Nah, tapi sebelum itu malaikat itu mengajarkan sebuah doa yang penting sekali. Doanya saya tak lupa tepatnya, tapi dimulai dengan kata-kata "O Tritunggal yang Maha Kudus", ya, atau Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Aku mempersembahkan tubuh, darah, keilahian Yesus Kristus sebagai sili dan sebagainya. Nah, saya mengingatkan saya kepada doa kerahiman ilahi yang dari nama itu diberikan dari peristiwa itu. Baik, kalau tadi terus ditunjukkan, sekarang kita lihat ke fotonya ya. Sekarang kita mulai masuk ke basilikanya ini. Basilika kalau kita lihat secara arsitekturnya ini sederhana, ya, modern dalam arti baru tapi simple, ya, tidak terlalu seperti gereja-gereja zaman dulu ya dengan gaya yang macam-macam itu. Nah, kita mulai ini yang baru sih ya basilikanya, menuju ke pintu utama. Pintu utama ya, atau bagian depan dulu, bagian depan, the main facade-nya di Filipi. Oke, Filipi, yes, we are heading to the entrance, to the facade. Nah, kita lihat di sana yang tengah-tengah itu, tentu saja itu adalah pintu utamanya, gerbangnya untuk masuk ke bagian dalam gereja. Tapi kemudian ada 2 hal lain. Yang pertama ada seperti kotak-kotak ya di sisi kanan dan sisi sebelah kanan dan kiri dari pintu utama itu. Yang di atas itu kalau kita hitung panelnya itu ya, itu atau kotak-kotak itu ada 55 setiap susun itu. Kira-kira Bapak Ibu bisa menduga ini apa? Ada 4 seri ya, masing-masing 5. Itu tidak lain daripada peristiwa Rosarium ya. Berarti sudah termasuk di sana peristiwa terang juga ya. Nah, itu hanya berupa ukiran ya, atau seperti metal begitu dilobangi begitu, bentuknya juga agak abstrak. Oke, ini kita lihat ke samping ke sebelah kiri kalau kita. Nah, ini juga menunjukkan ya simpelnya juga.
modern tapi simpel juga, bahkan salibnya juga tidak berbentuk seperti korpus, seperti badan manusia, badan Yesus, tubuh Yesus yang biasa kita lihat pada salib. Sangat simpel ya. Bentuk dari bangunannya ini itu bundar ya. Jadi kalau tidak seperti bangunan biasanya kotak atau persegi ataupun juga yang kita kenal seperti bentuk salib dan sebagainya itu untuk basilika, tapi yang ini bentuknya itu longgar, bundar. Nah ini kita agak di bawah keliling sedikit. Jadi di keliling temboknya itu ada pintu-pintu masuk yang kecil dan masing-masing pintu itu diberi nama salah satu dari para rasul. Ini ya, rupanya kita mulai masuk dari pintu yang kecil ini. Nah, kita lihat tentu saja di bagian depan sekali yang warnanya emas gitu, keemasan itu adalah altar utamanya ya. Sementara di bagian depannya ini deretan dari bangku-bangku tempat duduknya ini. Ya, ide pembangunan dari gereja ini tentu saja karena kebutuhan akan tempat berkumpul, dalam arti tempat yang tertutup ya, bukan tempat yang terbuka seperti tadi yang di lapangan di luas itu, lapangan terbuka yang tertutup. Karena sebelum gereja ini dibangun, gereja yang lainnya atau juga diberi nama Basilika, nanti kita akan temui, yaitu Basilika yang lama atau Basilika yang tua, yaitu Basilika Maria untuk membangun gereja yang baru. Ada kebutuhan ya untuk membangun sebuah tempat bagi peziarah dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Tapi baru betul-betul ini menjadi realisasi itu pada tahun mulai dengan 98 dulu, misalnya sudah dimenangkan, katakanlah sudah diadakan kompetisi, dan kemudian peletakan batu pertama di tahun 2004. Tahun 2004 peletakan batu pertama, dan baru jadi itu diupayakan pasti itu, yaitu sebelum tahun 2007 berakhir. Karena pada tahun 2007 itu adalah peringatan 90 tahun penampakan di Fatimah ini. Ya. Jadi diresmikan dan memang itu sehari sebelum penampakan yang terakhir pada tanggal 12 Oktober 2007. Ya, dengan penampakan terakhir Bunda Maria kali itu tanggal 13 Oktober 1917. Nah, kita mendekat ke altar utamanya, tentu saja yang paling mencolok kelihatan dari kita ada salib Yesus. Nah, kembali lagi salib Yesusnya juga kali itu besar walaupun kelihatan kecil dari jauh ini. Kemudian mungkin tidak terlalu terlihat di bagian temboknya itu, yang bagian kuningnya itu ada mosaik ya, ukiran lukisan berupa mosaik seperti itu yang melukiskan tentang apokalips ya, apa istilahnya akhir zaman seperti itu. Tapi di sebelah kiri sedikit lihat ada yang putih itu saja salah satu tokoh yang selalu kita temui pasti ada Bunda Maria. Bunda Maria di Fatimah selalu disebutkan sebagai Bunda Maria Virgin Mary ataupun juga Bunda Maria Immaculata. Ya, Immaculata. Oke, tempat duduknya juga simple juga ya. Dia lebih seperti teater ya. Kalau kita masuk dari bagian depan tadi, maka kalau kita menuju ke altar akan turun sedikit, tidak terlalu curam seperti teater di film ya, tapi agak turun ya. Tentu saja ini untuk efek supaya semua orang bisa melihat ke arah altar dengan jelas. Oke, so, kemudian kapasitasnya tadi ya, mengapa ini dibangun? Seatingnya ini disebutkan ini bisa menampung sekitar 9.000 tempat duduk, termasuk juga untuk orang-orang yang handicap ya, orang-orang yang cacat. Kemudian di bagian tengahnya itu bisa dibangun sebuah partisi yang portable, movable atau portable, maksudnya pada saat tidak digunakan partisinya itu turun rata dengan lantai, tapi nanti pada waktu mau dipakai itu kemudian dinaikkan ke atas. Okay, Felipe, I think we have finished, yes, with the inside of the basilica.
Nah, di samping ke basilika utamanya ya, dengan altar utama dan tempat duduk seperti dia di gereja ini, di bagian depan tapi tidak kelihatan, justru dia berada di underground ya, di bawah tanah. Nah, waktu kita keluar nanti dari basilika ini menuju ke lapangan luas itu ataupun ke tempat berikutnya, ada banyak ruangan-ruangan di bawah tanah ini ya, berupa kapel-kapel ya, ada kapel Sakram Kudus, tempat dosa dan sebagainya, itu ada banyak. Ya, ini kita keluar dari pintu. Okay, can you zoom the facade, the main entrance? Oke, atau tadi sudah ya, saya sudah tunjukkan. Ada satu hal tapi tadi, the stained glass at the on the facade. Can you show us? Saya mau meminta dia untuk menunjukkan di bagian bawah dari panel-panel peristiwa-peristiwa Rosario tadi, ada panel kaca. Kaca. Kalau tidak, kita lanjutkan. Ada panel kaca, dan di sana dituliskan ya, saja di seperti diukirkan begitu, ayat-ayat dari berbagai macam bahasa. Ada, puji Tuhan, ada bahasa Indonesia-nya itu. Tapi tidak tahu kalau kameramen kita bisa menyorot. Oke, baik. Tampaknya kita lanjutkan. Nah, dari sini kita menghadap ya, ini ke arah utara. Kita dari Basilika Tuhan Maha Kudus belakang, dan di depan kita ini ada lapangan luas tentu saja untuk keperluan ibadah, prosesi dan sebagainya, adalah skala yang besar seperti misalnya waktu 2017 yang lalu ya, peringatan 100 tahun lapangan itu. Nah, ini kita berhenti sebentar, ada sebuah patung. Ya, nah siapa ini yang dipasang di sini? Nah, itu sudah disorot tadi, namanya adalah John Paulo ya, dalam bahasa Paulus kedua, yaitu Yohanes Paulus kedua. Tidak lain daripada yang Paus kita yang dua sebelumnya, yang sudah menjadi Santo ya. Jadi kita panggil dia, kita sapa dia Santo Yohanes Paulus yang dari Lisbon itu. Tidak lain karena Santo Yohanes Paulus kedua ini punya peranan yang sangat penting, punya jasa yang sangat besar, baik di dalam secara fisik ya, pembangunan pengembangan dari sanctuary ini, maupun juga secara kerohanian dari penampakan Bunda Maria, devosi kepada Bunda Maria di Fatima ini. Nah, kita tahu Paus Yohanes Paulus II 82. Nah, kenapa ini? Juga pasti ada alasannya. Kita ingat, kalau kita ingat cerita dulu ya, ketika Paus ini masih hidup ya, masa kepausan yang sangat lama. Tahun 1981, itu terjadi upaya pembunuhan atas dia ya, di lapangan Santo Petrus ketika dia mengadakan audiensi umum ya di lapangan Santo Petrus itu. Nah, yang menarik bahwa peristiwa itu terjadi tanggalnya sama dengan penampakan Bunda Maria di Fatima. Penampakan Bunda Maria di Fatima hampir semua saya katakan, tidak semua, tanggal 13 ya, tanggal 13 Mei, Juni, Juli, kecuali Agustus sampai dengan nanti Oktober. Paus Yohanes Paulus II mengalami upaya pembunuhan itu tanggal 13 Mei 1981. Puji Tuhan, tapi dia selamat dari upaya pembunuhan tersebut ya. Dan dari kesaksian dia yakin sekali bahwa dia selamat karena dia mendapatkan perlindungan dari Bunda Maria, yang dia punya devosi yang sangat kuat pada Bunda Maria. Nah, sebagai bentuk bisa dikatakan ucapan syukurnya, terima kasihnya atas perlindungan dari Bunda Maria tersebut, dia melakukan kesiarahan ke Fatima ini 1 tahun kemudian. Nah, dia akan ditembak itu ya dari jarak dekat dengan pistol itu oleh Ali Mehmet Aka itu. Jadi puji Tuhan ya selamat. Nah, pecahan pelurunya itu ya istilahnya ya,
itu dibawa ke Fatimah, kemudian dipasang di mahkota patung mahkota Bunda Maria. Kemudian tahun Nah, kemudian yang kedua tahun 10 tahun kemudian, 1981 upaya pembunuhan, tahun 1991 dia datang lagi memperingati 10 tahun upaya pembunuhannya itu, dan kemudian yang terakhir, ini yang penting, yaitu pada tahun 2000, yang 10 tahun juga ya, 9 tahun tepatnya itu sesudah yang sebelumnya. Nah, ini kita tahu bahwa Gereja Katolik merayakan Jubileum, tahun Jubileum pada waktu itu. Nah, bersamaan dengan Jubileum itu, Paus datang ke Fatimah ini untuk membeatifikasi kedua visioner yang sudah meninggal jauh di awal ya, lama sudah penampakan ya, yaitu Beata atau Beato Francisco, kakaknya dulu ya, dan adiknya adalah Beata Jacinta. Ya, jadi dua ini dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada waktu itu tahun 2000, tanggal 13 Mei 2000. Ya. Jadi itu peristiwa-peristiwa, katakanlah kunjungan-kunjungan ya yang ada kaitannya dengan yang dilakukan oleh Santo Yohanes Paulus II, makanya patungnya di pasang garis. Okay, Felipe, we finished with the statue. Ya, ini dia. Wah, ini lapangan luasnya, pelatarannya itu tahun 2017 yang lalu pas. Nah, kalau ke 2000 beatifikasi tahun 2017 pas peringatan 100 tahun penampakan Maria di Fatimah ini dilakukan kanonisasi atas kedua visioner yang tadi itu. Ya, mereka menjadi santo dan santa. Jadi Portugal mendapatkan tambahan 2 orang kudus baru mulai dari tahun 2017 yang lalu, yaitu Santo Francesco dan Santa Jacinta. Ya. Nah, sementara Lucia kita tahu dia menjadi suster ya, dia usianya panjang, umurnya panjang, dia meninggal juga ya, sekitar tahun Yohanes Paulus II. Ya, nah di kejauhan yang tinggi itu kita lihat tidak lain daripada basilika yang lama yang sebelumnya. Nanti kita akan menuju ke sana nanti di akhir. Kembali tadi saya ceritakan maksudnya lapangan luas ini yang tahun 2017 yang lalu itu ya, Paus Franciscus hadir di sana membeatifikasi dan lapangan ini penuh dengan para pesiaran. Itu dalam keadaan berdiri ya, nggak ada tempat duduknya. Waktu mau keluar juga memakan waktu yang lama sekali karena saking padatnya para pesiaran atau umat yang datang ikut merayakan apa yang dinamakan. Ini ada sebuah jalan setapak ini, ya. Agak beda sedikit dengan di kiri kanannya. Di kiri kanannya itu seperti aspal biasa ya atau semen juga, tapi ini dilapisi dengan keramik atau marmer itu. Nah, ini adalah jalan setapak ya yang dipakai oleh para peziarah yang datang ke sini. Mereka melewati jalan setapak ini tidak dengan jalan biasa, tetapi mereka berlutut ya. Mungkin nanti akan kita lihat kalau pas ada yang melakukan itu. Jadi ini merupakan salah satu ritual lah katakanlah ya, salah satu bentuk ya doa ya ataupun bentuk silih ya dari para peziarah. Jadi dia mulai dari titik ini, dari dekat atau depan dari Basilika yang baru tadi, Basilika Tritunggal Maha Kudus, sampai nanti berakhir di kapel penampakan. Nah, di kapel penampakan nanti mereka juga kadang masih berkeliling mengelilingi kapel penampakan itu beberapa kali. Oke, Felipe, we move on melakukan ritual itu. Nah, jadi dengan berlutut ya. Nah, mungkin ada pertanyaan itu gimana itu kaki lututnya pakai alas atau tidak? Ya, bisa pakai alas. Ada yang memakai alas lutut, bisa dibeli dari toko-toko yang ada di sekitar situ atau mau bawa dari ada juga yang bawa yang sudah persiapkan bawa dari rumah juga bisa.
Tapi ada juga yang betul-betul hanya tanpa alas, hanya pakai celananya saja, ya. Di alasnya hanya seluar kain berupa celananya saja. Ya. Ada yang sampai lecet, ya. Tapi mereka bisa tidak melakukan itu karena sambil berdoa, ya. Mereka dapat melakukannya, dapat menjalaninya. Ada yang sampai di katakanlah pegang tangannya oleh saudaranya atau temannya, juga ada juga. Kontras sekali dengan pada musim-musim peziarahan, ya. Sekarang lapangannya kelihatan lengang karena memang luas, lalu tidak banyak peziarah yang datang pada saat ini. Ya. Maria Ratu Rosario atau Bunda Rosario tidak melihat ada peziarah yang melakukan ritual jalan di atas lututnya, ya, atau jalan pakai lutut. Ya, itu di sebelah kiri kita lihat ada bangunan yang tinggi, itu juga bagian dari sanctuary juga. Situ ada banyak ruang-ruang ke pertemuan, ada kapel. Sebelah kanan juga itu juga ada sekretariat. Oke, kita makin mendekat. Kapel penampakan, the Chapel of Apparition. Ya, tadi disebutkan kapel kecil, small chapel, tapi dari sisi maknanya ini sangat penting. Ya, mengapa penting? Tidak lain karena lokasi kapel ini adalah lokasi spot titik di mana Bunda Maria itu menampakkan diri kepada ketiga visioner itu, ya. Tapi harap dimengerti, waktu terjadi penampakan itu kapelnya belum ada, ya. Jadi Bunda Maria. Ya, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ziarah kita sebelum kita masuk ke Basilika Lama atau Old Basilica. Mari kita sekarang mendengarkan dulu khotbah dari Romo Andang. Rekan-rekan terkasih dalam Tuhan dan sama-sama juga anak Bunda Maria, saya senang bersama-sama Anda pada malam hari ini atau juga mungkin pagi hari ini atau sore hari ini berziarah di Fatima. Mari kita lihat beberapa pesan yang disampaikan di dalam penampakan di Fatima. Pesan pertama adalah bukan pesan pertama, tapi maksudnya dari seluruh penampakan itu, salah satu pesan yang bisa kita petik adalah bagaimana Bunda Maria mengatakan dan menunjukkan bahwa hatinya tak bernoda. Apa artinya hati tak bernoda? Yaitu bukan hanya karena suci, tetapi yang lebih penting adalah Bunda Maria mau mengatakan bahwa perjumpaan dengan Tuhan adalah jika kita membuka hati selebar-lebarnya. Fatima menjadi contoh bagaimana membuka hati yang lebar akan membuat kita diselamatkan. Pesan pertama yang mengatakan bahwa ada begitu banyak jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang menderita, mengingatkan kita bagaimana kita diajak untuk membuka hati seperti Bunda Maria akan rahmat dan penebusan Tuhan. 3 anak sederhana, Jacinta, Francisco, dan Lucia. Kesederhanaan itu, juga kebutahurufan itu sebenarnya mau menunjukkan bahwa jika kita sungguh-sungguh merasa sederhana dan menempatkan diri sebagai orang-orang miskin di hadapan Allah, maka kita pun akan mendengarkan dan bisa menerima Allah yang mengetuk hati kita. Itulah sebenarnya peziarahan sejati di dalam hidup yang mau ditunjukkan pada Bunda Maria. Kalau Bunda Maria juga kemudian
mengajak kita berdoa rosario di dalam penampakan itu. Rosario bagi saya adalah suatu ungkapan di mana kita memang mau berdoa dan membuka hati kepada Tuhan seperti Bunda Maria. Saya beberapa kali di beberapa kesempatan mengatakan bahwa Rosario, dan bulan Oktober adalah bulan Rosario, justru karena penampakan terakhir ada pada tanggal 13 Oktober, maka Rosario menjadi tanda bahwa kita mau membuka hati pada Allah bersama Bunda Maria dan seperti Bunda Maria. Saya katakan membuka hati karena memang Rosario itu adalah sebuah doa, bukan doa yang bertele-tele sebenarnya, melainkan doa yang didaraskan terus-menerus berulang-ulang secara perlahan supaya hati kita tenang, dan kalau kita hati tenang, hati kita hening dan kemudian bening, maka kemudian kita bisa mendengarkan Tuhan. Bersama Bunda Maria, karena seperti tadi, yang masih hidup maupun yang sudah wafat, saling mengingatkan dan mendoakan. Apalagi Bunda Maria, yang sungguh-sungguh mendoakan kita. Dan terutama juga mengingatkan kita agar kita di dalam ziarah menuju Allah tidak salah arah. Tapi sekaligus tentunya kita juga mendoakan mereka yang dalam arti tertentu belum sungguh sampai kepada Allah. Mari kita ingat apa yang didoakan di dalam setiap akhir dari peristiwa Rosario. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Maka itu adalah doa untuk mereka yang sudah wafat, tapi sekaligus mengingatkan kita agar ziarah itu sungguh-sungguh sampai kepada Allah, seperti Bunda Maria sendiri. Nah, yang juga tadi saya katakan, bukan hanya bersama Bunda Maria, tapi seperti Bunda Maria. Berdoa Rosario menjadi doa yang seperti Bunda Maria, karena kita mau atau bisa mengatakan apa yang dikatakan Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Atau juga apa yang dilakukan Bunda Maria jika menghadapi segala macam pertanyaan dan kesulitan di dalam hidup. Maria dikatakan menyimpan perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Itulah Rosario. Maka kita merenungkan peristiwa demi peristiwa. Rosario bukan sekedar jumlah, tetapi sebuah ungkapan di mana kita mau membuka hati pada Allah. Nah, memang berdoa pada dasarnya adalah membuka hati. Itulah yang juga dicerminkan bukannya dengan Rosario saja, tetapi juga dengan laku tapa. Berdoa dengan berlutut itu adalah sebuah ungkapan bahwa kita memang mau sungguh-sungguh berdoa di dalam hati. Kita mencoba mengalahkan kecenderungan-kecenderungan yang menggoda kita, terutama kenyamanan-kenyamanan dan keenakan-keenakan jasmani yang disimbolkan dengan berjalan dengan lutut. Bukan perkara gampang. Saya yakin saya kalau sampai di sana pun nggak akan mampu, karena lutut saya sudah sakit. Tetapi itulah ungkapan, bukan untuk memaksa Tuhan. Seolah-olah kalau kita sudah berjalan dengan berlutut, lalu kita pasti akan dikabulkan dan Tuhan pasti akan mendengarkan. Bukan itu intinya. Spiritnya adalah, Tuhan, aku mau membuka hati dengan mengalahkan kecenderungan-kecenderungan badani yang suka mengganggu aku di dalam upaya membuka hati pada Allah. Bunda Maria sekali lagi menjadi contoh. Bunda Maria menjadi teladan. Dan tentunya Bunda Maria adalah teman. Maka ziarah ke Fatima bagi saya adalah sebuah ungkapan di mana kita mau mengikuti Bunda Maria dengan meraba tempat di mana dia dulu menampakkan diri, dengan merasakan udara yang dulu dirasakan oleh Lucia, Jacinta, dan Francesco. Kita diingatkan bahwa kita memang mau menuju kepada Allah, sekaligus dikuatkan niat kita.
Bunda Maria bagi kita sungguh-sungguh adalah teladan sekaligus adalah teman. Jadi kalau ada orang yang mau mengikuti Yesus tetapi menolak Maria, bagi saya sebenarnya nggak masuk akal. Karena seperti di dalam tradisi Katolik, per Mariam ad Jesum, melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Karena memang intinya adalah membuka hati, mengalahkan kecenderungan-kecenderungan ego, mengalahkan kecenderungan-kecenderungan daging, mengalahkan kecenderungan-kecenderungan badaniah yang mengganggu kita. Maka teman-teman, selamat berziarah. Semoga apa yang kita alami dan kita lihat di Fatima kembali mengingatkan kita, sekaligus menguatkan kita bagaimana kita berziarah menuju kepada Allah, ditemani Bunda Maria, bersama Bunda Maria, dan kita berdoa seperti Maria. Selamat berziarah, mari kita bersama-sama melanjutkan doa-doa kita supaya kita pun selalu dikuatkan oleh Tuhan bersama Bunda Maria. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan khotbah dari Romo Andang, biarlah khotbah ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan lanjutkan ziarah virtual kita sekarang menuju ke Old Basilica, dipandu oleh guide kita Sandra dan juga Ibu Michael Lolong. As I was telling you, this entire construction that we see here, it Semua was konstruksi di built sini with the local stone. dibangun And dengan this is the kind of stone that when it rains, it absorbs the water ketika and it hujan becomes menyerap brighter. air And dan so membuat that's a menjadi marvelous lebih thing, cemerlang. because during the winter time, all the Ketika area musim is dingin, bringing light semua area ini nampak cemerlang. So we can actually see the beautiful image of Our Lady of the Rosary towards the Karena top, cemerlang bersih, and we maka can kita actually melihat see keindahan that on daripada both patung sides Bunda Maria. of the arches of the Dan arcade, dekat on the pintu upper masuk part, ini, we di have atas kita lihat some of the most popular saints of the entire ada Roman Catholic Church. patung yang And I terkenal usually dari like to point out this one, which is Saint Anthony. You can Antonius. probably know it as Roma Saint Katolik, Anthony dan of kita Padua, lihat but itu adalah he was born Santo here in Portugal. Antonius, He was born in lahir di Lisbon, Lisbon, and so we Portugal. also consider him as a little bit of our patron saint. Maka menjadi santo pelindung kita. So now I will invite you to enter the old Kita akan basilica. masuk So di dalam once Basilika again, Lama. and using all these new clean and safe Pada new measures normal, at the kita juga entrance, mesti ada once again, protokol we have kesehatan. the pedals, so that means that we don't have to touch anything, and we sanitize Maka our ada hands before sanitizer we enter di the church. sepintu So sebelum now kita we'll masuk enter ke the gereja. basilica. And we can see this is a beautiful, beautiful basilica. Kita lihat keindahan basilika ini. We can actually see one of the other security measures, which is, if you look here at the Maka untuk benches, keamanan di you have bangku-bangku signs. ada And as you can tanda. see, please have a seat Hanya di here. tanda inilah So that kita means boleh that duduk. in this full Jadi area, lebih berjarak. only 4 people can sit. Pada bangku So yang panjang ini we are hanya 4 preventing orang yang people boleh duduk. from being side by side. Supaya tidak So here, berdempet-dempetan. we can see on the side Sebelah that we kanan have kita lihat several
small altars. altar-altar Those kecil. altars are representing the way of the cross. Maka altar-altar A ini long time ago, menyimbolkan when I had jalan my salib. first Holy Communion, those Waktu were zaman dulu, confession waktu saya rooms. pertama kali You komuni, won't tell, like 40 years ago. And 14 so tahun lalu, nowadays, with so many tempat pilgrims, ini it adalah is tempat pengakuan completely dosa. impossible to Tapi keep karena banyak using this, and as I orang, told you, jadi tidak lagi is in dipakai the untuk new tempat pengakuan area. dosa, The tapi reason menjadi why we come altar here, kecil it's menyimbolkan also to see the menyimpulkan tombs of the children. jalan salib. So Sekarang kita we akan will lihat start kuburan dari 3 with anak the ini. tomb of Francisco. Pertama Right kita here lihat on kuburan our Francesco. right-hand side. Sebelah kanan kita akan lihat kuburan Francesco. Francisco, he died in 1920. I'm sorry, he died in 1919, and he Francisco sister 1 meninggal year tahun later in 1919. 1920, and he 1920 died adalah probably saudarinya. from Spanish flu, that it was quite common at the time. Diduga He died meninggalnya at his karena parents' house, flu Spanyol. and he was buried in the local graveyard. Pertama Only dikuburkan after the di kuburan consecration lokal, of the church, the remains tapi were kemudian brought ketika from the local graveyard lokal towards gereja ini here, ada the berdiri Basilica of dipindahkan the Rosary. dari kuburan lokal ke gereja sini. Makam Santo Francesco. Salah satu So anak now yang melihat Bunda we Maria. are here in the main altar, and we Ini can adalah actually see altar that we utama. have a painting in the middle, where we Kita lihat have Our lukisan di Lady, tengah-tengah, the di three mana stewards at the bottom, a bishop that is di mana representing ada the Bunda Maria dan Roman 3 Catholic anak yang Church, melihat Bunda and of Maria ada course, di lukisan towards our situ, right, the angel dan juga ada who malaikat. gave them the Holy Communion, because in 1960, 1 year before the apparitions, there were 3 apparitions of the angel, and only later on, Our Lady came. 1960, jadi mereka juga melihat So on the penampakan upper part daripada para here, malaikat. we have sculptured a beautiful area where in the center we can see Our Lady of the Di Rosary atas ada being patung crowned by Bunda the Maria Holy Trinity, Ratu the Rosario Father, the dimahkotai Son on oleh the Allah left, and Tritunggal, then Bapa, on the Putra, upper Roh part, the Kudus. dove of the Holy Spirit. You know that Mother Mary wasn't the official patron saint of Portugal, and still isn't, because the official patron saint Bunda Maria bukan of Portugal, Santo Pelindung is Our Lady of the Portugal, Conception, and she is the unofficial one. If you ask the Portuguese people who is, everybody will tell you that she was crowned as the Queen of Portugal. maka sekalipun bukan Santa Pelindung, tetapi orang Portugal berkata Bunda Maria dimahkotai menjadi ratu dari And so Portugal. now we arrive at the Sekarang tombs kita of Jacinta and melihat Lucia. kuburan So Jacinta dan Jacinta, as I Lucia. told you previously, she died probably Dia also meninggal from Spanish flu 1 karena year after flu her brother in Spanyol 1920. tahun She died in the 1920 hospital setelah in Lisbon. kakaknya Then she was laki-laki taken to a private chapel in a small graveyard in the tadinya capital dikubur of the di district, Oudai. kapel yang kecil. Then her remains were brought here to the local graveyard, and we've realized there was an incorrupt body. Dan tubuhnya And itu tidak after binasa. the blessing, it was actually added to the church. Setelah And then diberkati, on the maka side, dimasukkanlah ke we gereja ini. have Sister Lucia. Sebelahnya She adalah hadn't Sister been Lucia. beatified. Belum She hadn't been dibeatifikasi, canonized belum like Francisco and dikanonisasi Jacinta, who were seperti kedua sepupunya. beatified in 2000 and canonized in 2017. She died in 2005. Lucia And she meninggal died tahun also on 2005. the 13th of February
tanggal her 13 Februari. beatification process is still going on. Sekarang sedang and berlangsung hopefully beatifikasi dan soon she will be kanonisasinya, beatified and dan canonized and become a diharapkan saint as well. akan segera juga menjadi santa. Suasana masih lengang dari para turis. Biasanya padat. So, as you know, Fatima is a very important spot. As I told you, there were 6 apparitions of Our Lady. Fatima In tempat this terpenting, apparition ada site, we 6 have kali penampakan Bunda 5 Maria. and 1 near the Di place tempat where ini the 5 children kali lived. penampakan. Small place called Penampakan ke-6 Valiza. itu di dekat rumah On daily 3 anak ini. basis. To pray 13 Mei and pertama back kali to meet her penampakan every 13 until October. dan Then the mengatakan second apparition of June the 12th, it was when berdoalah Our Lady Rosario dan asked them kembalilah to build a untuk small chapel in her honor. kembalilah In July, setiap she tanggal 13 had sampai shown bulan them Oktober. a vision of hell. And in August, on August 13th, Pada Juli the mereka 3 children, melihat they were penampakan taken neraka, by the local governor tapi to the local Agustus 3 prison anak ini because ditangkap masuk they want penjara. them to say that they were saying lies and nothing else besides Penguasa that. berkata, But, mengaku aja of ini kalian course, bohong. that they were saying the Tapi truth. And so, Mereka 3 bilang kami days tidak later, bohong, ini benar. they came back. They Maka were taken back to their parents' house, di and Our Lady appeared 3 hari to them kemudian mereka pretty dibawa close to ke their rumah house because mereka. they were completely forbidden to come back Mereka to tidak the boleh place of datang the ke sini, apparitions. tapi Actually, Bunda Maria on menampakkan diri August dekat rumah mereka. 19. And Our Lady told them, I Pada want you to keep praying. Pray a lot, bulan because there Agustus are lots of people tanggal 19, that are Bunda actually Maria going to berkata, hell because there is no berdoalah one banyak, that will beg karena and banyak yang sacrifice menuju for ke them. neraka, Then we karena had tidak ada yang berdoa another untuk mereka dan apparition meminta back in untuk here keselamatan mereka. on September 13th, and Maka the 13 last September apparition, it was the famous miracle of the sun, itu that it adalah could yang be seen by paling roughly terkenal, 70,000 people. mujizat And dari it was dari matahari everybody described dilihat oleh in a different 70.000 way. orang, But dan it was a miracle, dikatakan and bahwa people mereka could melihat see dengan dari the segala dancing of sudut the pandang, sun. They could see mereka melihat people transforming kemuliaan themselves cahaya yang into luar biasa, into penampakan believers. Bunda Maria di And so matahari, from dan then on, banyak orang menjadi Fatima percaya. started to be known Dan as setelah itu, one of the main altars Fatima of the entire terkenal world. menjadi And salah that's the reason why satu we have invited you tempat to suci, visit this spot, menjadi salah this satu tempat main suci yang Marian penting, shrine with us today. di mana tempat suci penampakan Bunda Maria. Inilah cerita yang kita dengar dari dalam Basilika Lama atau Basilika Ratu Rosario. Ya, sampai jumpa. Kita akan kembali ke rumah masing-masing sekarang. Tetapi bagi yang masih rindu, seperti kemarin-kemarin saya lihat masih rindu, beratus-ratus orang masih pengen lihat temannya, ketemu lagi mukanya gimana, rambutnya udah panjangan, apa udah pendekan, apa udah rontok, pokoknya masih kelihatan, masih bisa kelihatan, nggak apa-apa, masih ditunggu sebentar ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye.